Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan menyajikan suatu materi mengenai penyusunan laporan keuangan PPKD, yang dimana ini merupakan suatu tugas UTS pada mata kuliah ASP 2. Nah, pada materi mengenai penyusunan laporan keuangan PPKD itu terdapat 2 poin penting di dalamnya. Yang pertama itu terdapat gambaran umum sistem akuntansi PPKD, dan yang kedua itu terdapat jurnal standar proses akuntansi PPKD. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk mengenalkan kelompok kami. Nah, yang dimana kami dari kelompok 1, untuk anggotanya itu yang pertama ada Nurul Hidayati dengan NIM 193, yang kedua ada Riyadatul Istianah dengan NIM 210, dan yang ketiga ada Rika Apriana dengan NIM 213. Nah, pada pembahasan pertama, di sini saya Riyadatul Istianah akan memaparkan bagaimana gambaran umum dari sistem akuntansi PPKD itu. Nah, di sini PPKD itu bertanggung jawab atas fungsi akuntansi dan keuangan pemerintah daerah, yang sementara itu fungsi tersebut secara operasional dilaksanakan oleh SKPKD. Dengan demikian, SKPKD itu menyelenggarakan akuntansi tingkat pemerintah daerah. Selain itu, SKPKD juga itu sebagai suatu satuan kerja dan juga menjalankan fungsi akuntansi seperti SKPD lain pada umumnya. Pos-pos anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi 3, pendapatan asli daerah yang berkaitan dengan pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, dana perimbangan seperti bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan yang terakhir, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Yang kedua, belanja. Belanja tidak langsung, ada belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan keuangan kepada provinsi, dan tidak terduga. Yang kedua, belanja langsung, ada belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Yang pertama, penerimaan pembiayaan daerah, itu ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan, ada penyertaan modal investasi pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang diselenggarakan SKPD. Yang pertama, sistem akuntansi SKPD ada laporan keuangan SKPD yang terdiri dari LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Yang kedua, sistem akuntansi PPKD ada sebagai BUD yang menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, LO, LPE, dan neraca, serta CALK selaku PPKD. Selain itu, ada konsolidator Pemda menghasilkan laporan keuangan Pemda, laporan keuangan gabungan secara lengkap berupa LRA, laporan perubahan SAL, LO, LPE, neraca, LAAK, dan CALK. Jurnal Standar Proses Akuntansi PPKD. Jadi tahapan dalam proses akuntansi PPKD itu pertama, kita lakukan pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Yang dimana lakukan pencatatan data anggaran sama pencatatan saldo awal. Yang kedua, pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. Lakukan jurnal finansial, jurnal anggaran, kemudian penggunaan kode akun. Yang ketiga, pencatatan ayat jurnal penyesuaian di buku jurnal. Jadi pencatatan penyesuaian ini dilakukan untuk membukukan penyesuaian perhitungan hutang piutang, persediaan, depresiasi, dan akun-akun lain dalam rangka menerapkan prinsip akrual.
Yang keempat yaitu posting ke buku besar, yang dimana merupakan kegiatan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar. Adapun dalam pembukuan yang terkomputerisasi tidak diperlukan posting ke buku besar karena pengikhtisaran per akun ini dapat dilakukan langsung dari database melalui proses yang disebut query. Yang kelima yaitu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, yang dimana merupakan rekapitulasi saldo seluruh buku besar berisi ringkasan saldo seluruh buku besar. Penyusunan laporan keuangan yang dimana laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, sama LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang ketujuh, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal, yang dimana akun yang masih memiliki saldo hanyalah akun-akun neraca saja, dan dalam pembukuan terkomputerisasi tidak diperlukan ayat jurnal penutup. Yang kedelapan yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan, yang dimana guna untuk menguji apakah masih terdapat saldo buku besar dalam kelompok temporary account yang tidak bersaldo nihil atau tidak. Tahapan yang kedua yaitu pencatatan data anggaran ke dalam jurnal, yang dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, membukukan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun anggaran. Yang kedua, membukukan revisi anggaran pendapatan belanja di tahun berjalan. Kemudian yang ketiga, pencatatan saldo awal tahun, yang dimana kegiatan ini pada intinya memindah bukukan saldo akun-akun neraca akhir tahun yang lalu ke dalam saldo awal pembukuan tahun ini atau tahun berjalan. Membukukan transaksi sepanjang tahun anggaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran, kemudian standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi PPKD. Yang ketiga yaitu standar pendebitan dan pengakreditasian pada jurnal anggaran dalam akuntansi PPKD. Langkah selanjutnya itu membukukan SP2D GU terkait transaksi belanja uang persediaan SKPD yang mengandung potongan atau pajak, kemudian membukukan transaksi SP2DLS yang mengandung potongan atau pajak. Oke, terima kasih. Itu saja dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.